Hashem berkata, aku tahu saat menciptakan dunia, kalian tak akan memahaminya sepenuhnya. Hanya sedikit yang benar-benar paham ini adalah hari penghakiman. Maka aku beri kesempatan banding kepada kalian semua. Saat menerima keputusan buruk, kalian bisa berjuang lagi, mengajukan banding. Coba lagi dengan sungguh-sungguh. Lakukan ulang dengan tekad. Bawa ke pengadilan yang lebih tinggi jika perlu. Hashem mengatakan, Anda memiliki permohonan. Itu disebut Yom Kippur. Anda memiliki 10 hari untuk mempersiapkan. 10 hari untuk mempersiapkan. Jadi sekarang, apa yang Anda lakukan selama 10 hari itu? Beberapa orang fokus kembali bekerja untuk mendapatkan sedikit wang tambahan agar mereka dapat merayakan liburan berikutnya sehingga mereka membeli lebih banyak makanan. Berapa orang mengabaikan 10 hari pertobatan? Ada yang berfikir persiapan Yom Kippur hanya mendapatkan ayam. Ini minhag lama. Letakkan ayam di kepala, katakan, kamu adalah dosa-dosaku, pertobatan untuk dosa-dosaku. Lalu, sembelih ayam tersebut. Beberapa orang melakukan ini tanpa memahami makna sebenarnya dari hari penghakiman. Mereka memberi ayam ke orang miskin sebagai tradisi. Rav Moshe Feinstein berkata, sungguh konyol orang-orang melakukan ini. Dia mendengarnya dari Ravnya, yang juga mendengar dari Ravnya sebelumnya. Sangat konyol melakukan hal seperti itu tanpa makna yang dalam. Jika ingin melakukan sesuatu sebagai kaparah atau pertobatan atas dosa-dosa, seharusnya setara dengan besarnya kesalahan yang dilakukan. Sama dengan setidaknya seekor sapi. Dosa-dosa Anda sebesar sapi, bukan ayam. Mungkin seekor sapi, 2 sapi, beberapa dari kita 5, 6 sapi, serangkaian sapi. Jika dosa-dosa Anda hanya sebesar ayam, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan lakukan apapun. Jadi pada kenyataannya lebih baik membunuh ayam untuk orang miskin tidak dianjurkan. Lebih baik memberikan uang setara nilai hidangan sekitar untuk setiap anggota keluarga. Alasannya, praktik menggunakan ayam terlihat aneh di dunia modern. Meski beberapa masih melakukannya, namun ini tetap merupakan minhag, kebiasaan lama yang masih diperdebatkan. Lakukanlah, nikmatilah, tapi Anda akan mendapat manfaat lebih besar dengan memberi sedekah. Ayam penuh dosa Anda bukan hal baik untuk diberikan pada orang miskin. Mereka sudah punya banyak masalah. Kenapa Anda memberi mereka ayam penuh dosa? Mengambil dosa mereka? Mengapa memberikan dosa Anda pada orang lain? Dosa genius saya? Kenapa tidak Anda sendiri yang makan ayam itu? Buanglah itu. Lebih baik memberikan sedekah labamdin hingga $26 per orang. Ada tingkatan dalam sedekah. Berikan kepada tunawisma, idealnya seorang Yahudi atau orang yang belajar Torah atau untuk zikui harabim membantu orang melakukan teshuvah. Ini lebih baik daripada membuang-buang dan tidak ideal. Ideal melakukannya untuk Torah. Namun, sebaiknya dilakukan sebelum Yom Kippur. Semakin cepat, semakin baik. Jangan menunggu sampai akhir, apalagi tahun ini Yom Kippur jatuh pada Syabat. Persiapkan diri dengan baik. Seluruh aspek ayam ini merupakan minhag lama yang telah dipraktikkan selama generasi. Beberapa orang bijak menentang hal ini berpikir seharusnya tidak dilakukan. Mereka menyarankan hanya memberi sedekah sebagai alternatif. Beberapa masih mengatakan bisa dilakukan sebagai minhag avoteinu. Namun saat ini banyak orang menyembelih ayam tanpa alasan jelas, membuang-buangnya begitu saja. Ada komunitas yang menyembelih ayam dalam jumlah besar hanya untuk dibuang ke tempat sampah tanpa dimanfaatkan. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk memotret ayam-ayam kotor dan menjijikan. Lihat komunitas ini, bagaimana mereka membuang banyak makanan, sementara banyak orang kelaparan di dunia. Bagaimana mereka bisa membuang begitu banyak?
Menurut saya Anda seharusnya tidak melakukan ini dengan ayam, tapi itu hanya pendapat saya. Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Mereka yang mempersiapkan Yom Kippur dengan ayam mengatakan bahwa seharusnya kita melakukan Cheshbon Hanefesh dan menyadari bahwa mungkin kita perlu sapi atau lebih. Ini menunjukkan banyaknya dosa kita. Namun yang lebih penting, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya Hashem inginkan? Apakah dia benar-benar menginginkan ayam atau sapi dari kita? Dan berapa banyak? Investasi terbesar adalah menginvestasikan dalam Kiruf. Saya mendorong Anda membuka hati dan dompet untuk mendukung tujuan ini dengan berdonasi. Anda membantu orang lain dan membuka pintu berkat ilahi dalam hidup Anda dengan menempatkan anak-anak Hashem pada jalur yang benar. Mari membuat perbedaan bersama, satu orang pada satu waktu. Terima kasih, semoga Hashem memberkati semua sponsor dan mengembangkan organisasi Bezrat Hashem.